gue bakal ke Jepang nih. Iya, ya iya, kan, iya, gue iya. bakal ke Jepang nih. Gue beli tiket kan udah lulus nih, langsung beli tiket hari setelahnya, langsung bayar tuition fee apa segala Oke. macam. Bokap gue ngomong sebelum bayar tuition fee, Apa tuh? Bang, ini kamu mau ke Jepang atau mau bantuin ayah kampanye katanya gitu. Cuman setelah gue tahu fakta bahwa di Jepang itu kebalikan Indonesia. Di Indonesia itu anak-anak tongkrongan, anak-anak Anak gaul band. itu anak band. Iya. Di Jepang itu yang anak band, anak introvert. Oh. Di Indonesia lu ngedance lu dibully kayak bencong. Iya. Di Jepang anak-anak yang Justru yang gaul-gaulnya yang kayak gaul-gaul, yang Iya, iya. beken-beken, yang dadanya Dance. kotak-kotak, yang bisa break dance, yang dance. Nah, tapi lucunya gue kenal Ali itu bukan dari ITB. Betul. Walaupun gue emang lulusan ITB juga. Terus gue nggak kenal dia dari bahasa. Gue Betul. nggak ada di kelas Jepang bla bla bla. Gue kenal dia di satu NFT community. Yoi. Nah, ini gue baru mau berangkat Honorable nih. mention. Iya iya. Ada klub NFT atau Web3 Utopia Club. Yeah. Itu mungkin nanti next podcast gue undang Albi lah. Halo Pras, Albi. ngomong sini lah, Pras. Nih ada Bro Pras juga nih, salah satu Yeah. founder NFT Yeah. juga. Ya, oke. Gimana ceritanya lu into crypto, Bro? Itu dulu deh. Jadi Apa yang nge-trigger lu deh? balik lagi, Bro. Mm-mm. Gue tuh banyak belajar tuh dari mantan tuh, banyak banget gue belajar. Mantan. Setiap mantan gue pasti ada satu hal yang gue Oke. pelajarin dari Ada dia, N-nya dan itu kan jadi belakangnya? fundamental. Ada N-nya belakangnya kan? Mantan. Iya, mantan. Kalau manta udah turun 60%, brother. Iya, ya mantan terus. Dari semua mantan gue dapat belajar sesuatu lah pokoknya. Oke. Semua mantan gue dari SMP sampai sekarang pasti ada satu hal yang gue pelajarin dari mereka. Gila. Jadi Dan- guru terbaik lu tuh sebenarnya bukan dosen, bukan guru sekolah. Belajar bahasa ya? Jepang apa segala macam. Apa? Itu mantan. Enggak juga sih, enggak gitu sih, bro. Itu alpha tapi. Itu alpha. tapi. alpha. Nah, anyway ada satu mantan gue yang dia mengenalkan gue buku Rich Dad Poor Dad. Berangkat dari situ. Berangkat dari situ gue mengetahui namanya investasi, berangkat dari situ gue mengetahui namanya saham. Ya. Kebetulan sahabat gue, ketua BEM gue waktu itu dia juga udah kaya dari BRIS. Dia beli BRIS di berapa puluh, sell di 700. Oh, ya. Langsung kawin, langsung nikah, bro. Iya, puluhan X lah ya. Iya, itu puluhan next lah. Dari situ gua banyak temen juga di saham. Tiba-tiba ada yang namanya Bitcoin tuh pumping tuh 2021 tuh, ya kan. Beli Doge, cuman ternyata gua jual 3x doang kan. Terus ada nih komunitas ini nih ikut. Ada nih sini ikut, karena gue suka jadi kutu loncat gitu-gituan, bro. Iya. Belajar hal baru tuh gue suka tuh. Oke, mantan lu ngasih tahu lu Rich Dad Poor Dad, Iya. lu baca itu, baru lu langsung kayak kebuka tentang Kebuka investasi. investasi. Termasuk semua produk-produknya kayak Yes. saham, emas dan lain Yes. sebagainya. Nah, yang nge-trigger lu kripto. Yang nge-trigger gue kripto, waktu itu tuh ada grup Tiba-tiba namanya Doge. Dukun Online. Oh, dukun online. Ya, Dukun Online itu tuh Zul, lu buka lu. Oh, Zul, BTW ada di podcast kita Iya, sebelumnya iya. ngomongin forex, boleh Betul, ditonton. Ya, silakan dibuka, itu Zul yang salah satu orang yang gua kenal dari grup Dukun Online itu. Jadi namanya Dukun Online itu grup belajar kripto. Yang invite gua ke situ dulu siapa? Itu ada senior gua di perikanan dulu di Fakultas Kelautan. Senior gua invite ke situ, awalnya bahasa saham, bro. Ya. Sampai akhirnya beli XRP, Ya. beli Polkadot, terjun lah gue ke kripto, bikin lah akun Binance tuh. Oke, Iya kan? 2021. 2021. Wah, itu 2021 lagi peak-peaknya, bro. Peak-peaknya kan, beli. Ya, orang semua FOMO sih. Masuklah kapan-kapan kita cerita Diamond Hand perjuangan dari ujung ya, si Ali Akbar nih sampai sekarang Iya. 2024. Ya mungkin boleh ditampilin chartsnya ini 2021 di sini, 2023. Gua beli tuh. 22 23 tuh wah udah down only. Down only. 2023 sideways ya, Betul, naik lagi lah pelan-pelan. 2024 finally, Betul. and then sekarang 2025. Dan tapi lu start 2021 you hold everything lah ya. Iya, gue hold Bisa dibilang. everything. Gue putus sama mantan gue, bodo amat dia nggak tahu kemana. Yang Rich Dad Poor Dad. Yang Rich Dad Poor Dad putus Oke. tuh, iya kan? Gua wah drama lah, pokoknya drama Iya, lah, iya. pokoknya drama. Ya, gua bener-bener yang merubah hidup gua sampai sekarang ketemu Aris, depan kalian ngobrol investasi apa segala macam karena dia. Mungkin kalau bukan karena dia, gue cuma jadi pebisnis yang ya udah taunya uang bisnis aja gitu. Iya. Dan ya gimana caranya kayak multiply your Yes, own betul. revenue bla bla bla, akhirnya lu tahu financial markets. Oke, that's crypto. Your first coin apa tadi? Doge. Oke, your first coinnya Ali Doge, and then tiba-tiba ke NFT gimana ceritanya, bro?
Ya itu di dukun kripto itu kan ada Zul tuh, Ada Alfa, ada Ya, abang kita. oke. Gua nggak tahu nih nggak enak disebut lah kayaknya lah. Ada abang kita lah satu gitu Iya, kan. iya. Nah suatu momen tuh si Zul jual beli NFT tuh, ya kan, jual beli ini gitu kan. Wih profit. Terus FOMO. tiba-tiba ada tuh satu posisi gue lagi di Bandung nih, ya kan, lagi kuliah Iya, nih. iya. Si Zul ngechat, Li di Bandung di Jakarta Li. Di Bandung, kenapa emang? Ini ada event komunitas NFT, tapi lu beli dulu NFT-nya. Oh, oke. Iya tuh, itu Gantar tuh lagi jaga depan tuh, seingat Iya, gue tuh. gue datang juga itu. Iya tuh. Iya. Oh. Ya kan, nah disitulah apa namanya, gua beli NFT-nya dengan berat hati bro, karena 3.500.000. Iya. Dulu omset gua nggak segede itu, beli 3.500.000 tuh mikir keras Iya, cuy gitu iya. kan. Beli, masuklah ke dalam situ, masuklah ke dalam grup WA, di dalam Discord ada yang pengen main golf, mainlah gua golf, baru ketemu lu gitu. Iya. Ya finally gue ketemu Ali, and then ya udah dia cerita lah, curhat dia investasi dia Iya, pertama dari kripto sampai iya, 2023 Diamond iya. Hand. Terus sampai finally portonya baik lagi, break even sampai profit. Oh gila sih Iya. itu perjuangan lah. Wah hancur sih bro. Buat the top, terus kayak downnya bisa sampai berapa, minus berapa lu? Minus 85%. Bottom lu, gila. 85%. Dari top minus 85%, tapi kemarin bull run balik lagi ke break even, and then ya profit. Ya, profit tipis-tipis Wah gila. Nah tips lu untuk orang-orang yang mungkin nanti ya masuknya di buy the top lah, beberapa coins mungkin apa Li? Gila nanti nih kalau misalkan ada ya udah downtrend nih, gua puter nih video nih sumpah nih di story nih. pesannya kalau lu masih berani cut loss, mending cut loss. Iya. Karena bear market itu panjang, lebih panjang dari apa yang mungkin bisa lu bayangkan. Kalau gua dulu bisa mengungkapkan untuk menyesal bilang harusnya cut loss aja 30%. 100 juta tuh tinggal 70 juta tuh di cut loss aja, daripada 100 juta gue tinggal 15 juta. Mobil Brio itu bisa jadi motor motor Satria F, Bro. Minus 85 cuy, Minus pedih. 85%, Bro. Dan Literally. lu pakai hard earned money juga. Untungnya gue dulu nggak pernah beli Luna, Bro. Kalau gue beli Luna nangis gua. Nangis gua. Iya. Mungkin gua bakal say crypto scam dan gua nggak bakal ketemu lu, gua nggak bakal bikin ini semua. Iya. Wah, nice. Your first NFT apa, Bro? First NFT Superlative Secret Society. Wih, gue juga holders. Halo, the founder. Halo. Ya tapi memang sampai hari itu ini Indonesian NFT lah. Enggak, tapi Indonesian sampai NFT hari ini arts. sampai hari I like ini the nih arts. ini masih jadi ini gua, wallpaper gua. Di iPhone 1 lagi juga yang Regus juga masih gua pakai lah. Maksudnya ini nice wallpaper lah bro bagi gua. Ya, one Nice of the wallpaper prominence art lah, dan itu emang cocok juga untuk di print dan dipasang di kamar gitu. Ya, yang butuh arts dan lu mau dapat IP rights-nya, ya lu coba belilah. Superlative and then print, mungkin jadi wallpaper bla bla bla. Tembok gitu bagus sih. Yo. Nah, itu Indonesians. Kayak itu first NFT lo. Kalau PFP pertama lo? VFP pertama gua dulu apa namanya? MBO ya? MBO. Ya, gue inget banget tuh MBO MBO yang pegang yang belakang Sakura, Iya. pegang maca, badannya agak kebuka dikit gitu kan, gendut. Gue ketemu sama dia langsung tuh di Apple Watch langsung Iya. kayak langsung kelihatan tuh MBO dia. Sekarang udah Gokil. Sekarang udah gue chill. Udah Di-shield. biasa Azuki. Ya, let's go masuk Azuki Indo. HP sama ini harganya sama. Ya, Azuki menurut gue one of the still one Yes. of the best community lah Yes. in Indonesia juga. Itu and then sekarang berarti activity lu kesibukan apa aja, Bro? Kesibukan seta full Oke. seta. Ngonten kemarin sempat ngonten berhenti gara-gara Oh iya, ini ada arc Ali content creator era. Ini apa yang nge-trigger lu tiba-tiba jadi TikToker? Ceritanya gimana? Terus lu tiba-tiba langsung kayak eksponensial juga. Apakah ini karena mantan? enggak sih. Gimana, Bro? Gua kan muridnya Ogut ya. Ya special mention lah buat Ogut lah. Special thanks. Buat muda cuma sekali lah. Cuma sekali ya. Yang bikin Seta grow sebenarnya ilmu kelas dia bro di sosial media. Akademi kreator. Sekarang akademi kreator, dulu namanya konten akademi.
Harga 700.000 dulu, sekarang dijual 3 juta. Tuh orang gila emang. Udah tajir tuh orang tuh. Iya, Semoga ditonton biar ketawa tuh. Anyway, gua melihat banyak sekali entrepreneur yang akhirnya personal branding as a founder, yang kemudian menaikkan brandnya dia sendiri. Kemarin special honorable mention lagi Bang Rizky Humans. Gua suka lah sama pembawaan dia lah, humble juga orangnya. Waktu itu gue ketemu di Seven Founders gitu kan. Seven Founders juga kan yang ngangkatin Raymond Chin kan. Raymond Chin juga salah satu sosok orang, ya maksudnya Raymond, Felicia sama Timothy itu kan salah satu contoh dari brand yang diangkat sama personal brand. Betul. Personal brand dulu yang naik sehingga brand yang ngikutnya orang ngerjain apa gitu. Yang dia ngerjain ternak uang dulu gitu kan. Naik gitu loh. Yang kemudian akhirnya ya setelah semuanya akhirnya Raymond Chin dibikin si Sevenpreneur gitu kan. Gue datang ke acaranya yang VIP yang 7.500 gitu kan. Ketemu lah gue sama Bang Rizky dan fenomena Bang Rizky akhirnya dipanggil podcast segala macam. Humansnya makin naik. Walaupun waktu itu Humans itu udah dipakai sama Pak Erick Thohir. Nah, itu nge-trigger lu. Itu nge-trigger gua. Wah, I should do this. Cuman kalau gua do this without moment nggak bisa. Oh, semua itu tentang momen. Dan momen lu tepat banget dan lu punya capability, lu punya knowledge, punya expertise di bidang itu karena bokap lu gitu kan. Emang politikus lah bisa dibilang. Selama kuliah juga gua demo. Iya. Gue pernah demo depan gedung, bapak gue dalam. Jadi bisa dibilang ya kalau digedemoin bokap lu lah ya. Gitu, itu lucu sih. Itu semua anak-anak Unpad ngeceng-cengin gue sih. Bapak lu dalam gitu-gituin kan. Kocak lah, itu kocak lah zaman-zaman kuliah lah. Tapi lu ada ngobrol politik gak sih sama Gak pernah. Gak kayak tiba-tiba lu lu di jalanan berani ngedemo tapi di rumah kagak ya? Kagak ya. Tempeleng gue. Lu anak cowok paling parah diapain lu? Pernah diselibet sama selang nggak ya kan? Selang gitu ya, masa kecil lah, wajar lah bro. Umur gen Y kayak kita mah masih kayak gitu orang tua. Iya. Gitu. Tapi sayang lah. Itu kan rasa sayang mereka tuh begitu. Zaman mereka kecil lebih parah lagi. Nah, dia momennya tepat banget guys. Jadi coba dicek juga TikToknya Ali AKBRT itu. Dia ngomongin langsung politik dan waktu itu momennya emang lagi pemilu. Iya. Pemilu. Ya kita tahu lah 1, 2, 3 itu. Lu ngeplan dulu, lu strateginya gimana bro? Sampai akhirnya gue mau ngomongin ini bla 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 sebulan ke depan atau sampai pemilu selesai ini. Itu gimana bro? Itu bener-bener one click moment. Posisi nyokap gue lagi sakit. Yang itu pertama kali dilawat di rumah sakit, maksudnya akhirnya masih sampai sekarang masih sakit gitu kan. Get well. Amin gitu ya. Maksudnya saat nyokap gue dioperasi di rumah sakit itu, internet busuk. Internet busuk, gua cuman bisa WA doang. Di TV ada ustadz berkomentar buruk tentang gemoy lah bahasanya. Itu konten pertama gua di TikTok. Gua bener-bener tuh pas pertama kali nonton itu, ini ustadz masuk TV kemakan sama brandingannya mereka, yang dimana itu memang udah jadi sasarannya si tim brandingan gemoy bahwa orang tuh harus membicarakan gemoy bahkan sampai yang buruk-buruknya. Iya. Itu emang gua nggak tahu ya. Dua marketing strateginya emang UGC banget coy. Bro. UGC-nya parah. User generated content UGC. Bener-bener kayak ya user audience ya semuanya kayak ke-trigger untuk create gitu. Jadi yang promote mereka marketingnya jadinya users gitu. Aku maunya pilih yang gemoy gitu. Ada cewek itu kan lagi makan nasi goreng tuh. Itu gua akuin keren banget. Itu ilmu bisnis bro. Itu ilmu branding. Makanya gue bikin tuh komentar gitu kan. Ini ada ustadz ngomong begini. Gue pengen puji ini siapapun tim brandingnya bahwa lu berhasil membrandingkan gemoy sampai viral. Mau positif mau negatif, yang penting viral dulu. Gitu. On top of everything virality gitu kan. Nah akhirnya gue bikin tuh konten meledak. Sebiji pertama 380.000 views, 800.000 views kalau gak salah. TikTok the first day langsung ratusan ribu views. Wah dari situ langsung kebakar gua. Wah udah langsung akhirnya, dari situ politik. Tapi semua konten politik gua itu gua selipin sama ilmu branding bro. Gua bahkan bilang begini nih, ini udah beres lah ya pemilu ya. Gua bikin konten begini.
Ini kalau nggak salah kemarin 3,8 juta views. Gue bilang gini, ada yang namanya personal branding dan ada yang namanya branding dalam bisnis. Pepsodent itu untuk gigi berlubang. Close up untuk nafas segar. Ya kan, Ciptaden untuk apa, tau nggak? Lupa gue. Gigi berlubang juga sebenarnya. Tapi kalah sama Pepsodent, ya kan? Ya. Nah sekarang yang satu oposisi Jokowi apa dukung Jokowi? Oposisi. Yang dua oposisi apa dukung? Yang ketiga bingung lu mau ngapain gitu kan, kalah, mau dukung kalah, mau ke sini kalah juga, oposisi kalah juga. Jadi kurang Pak Ganjar. Gue ngomong gitu kan, 3,5 juta views. Dan kayaknya 1 2 3 juga kan ya udah pada punya buzzer timnya juga lah ya, punya buzzer timnya. Ya udah buzzernya juga pasti diarahkan dong untuk ya akhirnya lu dapat engagement dari buzzer juga. Dan mereka juga pasti kayak nge-share ini lu ini dong komen lu engage bla bla. Yang nge-spam komen gue tuh emot begini, bro. Begini. Oke. Aduh. Tapi ya itu gila banget, momentumnya pas banget. Itu growth-nya Ali di TikTok sekarang sampai followersnya di 100k. 130.000. Iya, 130.000 di sebulan. momentum. Yes, in 1 month politik. Itu one day one content lah ya. Enggak sih, seminggu 5 konten sih. Ya seminggu 5. Ya almost one day one konten ya. Dan itu mostly kontennya reaction lu sebenarnya. Entah itu dari debat, entah itu dari pendukung yang ngomongin apa, atau tiba-tiba reaction orang apa. Tapi lu tetap selipin bisnis karena emang major sama studi lu, background lu bisnis. Oh, itu pas banget. Gua nggak tahu menau gua ini belakangnya backupnya Sokap nih, backupnya Sokap gua nggak tahu. Oke. Dan lu di 1, 2, 3 pilihan lu netral ya, in all content. Iya. Sebenarnya di konten gua yang 3 gua serang, yang 2 gua serang, yang 1 gua serang. Tapi memang kalau misalkan haters gua nonton nih video nih, memang mereka merasa gua nyerangnya bobotnya kayak gede di nih mana gitu. Iya nih. Ada yang 50 nih, sisanya 25 nih gitu. Iya, sebenarnya di 1 2 3 ya pasti punya flow-nya masing-masing lah ya, dan bahan untuk diserang. Betul. Dan ketika 1 2 atau 3 itu diserang ya pasti cultnya atau pendukungnya ya pasti mau nyerang lu balik dong, nggak terima lah. Dan gue pernah lihat juga lu kayaknya pernah sampai di DM wah, yang ya menyakitkan lah bisa dibilang. Parah, bacanya kasar bro. Ya, bahkan kasar banget. Lu kan create di TikTok lah ya. Sampai diserangnya ke Instagram kan. Sisa IG gue yang disikat. Sampai gue putusin tuh link IG ke TikTok. Nah, itu perasaan lu gimana? Karena lu pernah cerita ke gue kayak gue gemeter bla bla bla, kayak lu untuk pertama kalinya kayak diserang segitunya, bro. Mencret gue. Iya, sampai mencret gue. Nah, tapi lu tetap create konten aja. Tapi gue tetap create konten. Karena itu gimana tuh perasaan lu pertama kali kayak bener-bener kayak dihujat oleh banyak pendukung tim ses tertentu sampai lu di DM ya sampai lu mencret lah. Nah, itu gimana? Pokoknya intinya gue melakukan ini seneng. Yang pertama, yang kedua, gue melakukan ini bagi gue easy mode. Bagi gue ini easy mode. Kenapa? Karena gue ngerasa kerjaan gue di Seta lancar-lancar aja gitu. Gue ngabisin waktu sedikit nih di sini nih. Bagi gue easy mode. Yang ketiga, apa namanya? Nggak tahu ya. Adrenalin kali ya. Adrenalin kayaknya ya. Gue disikat tuh adrenalin. Gue mencret, deg-degan bro. Gue tuh kalau stres tuh dari kuliah tuh mencret, deg-degan. Tapi gimana ya gitu kan. Ini numbers of followers itu numbers yang bisa gue jual kan. Gitu kan. Mau gue mau gue negatif, mau gue positif, pada akhirnya viral, on top virality gitu. Dan ketika gue dapat negatif ya gue tinggal dukung si negatif ya, karena gue tidak memihak gitu kan. Pada akhirnya ada sampai 1 orang anggota DPRD Aceh. Gue gak mau sebut namanya, gue masih ingat anggota DPRD Aceh DM gue bro. DM gue gitu kan, maksud kamu apa ngomong begini. Gue jawab dong, gue jawab dari awal-awal sopan tuh. Ngajak ribut kan, gue jawab lagi agak ribut gitu kan. Terakhir dia ngajak ribut lagi, gue tutup dengan sopan. Bu, saya hanya pengusaha. Semua konten saya kaitkan juga dengan bisnis. Apakah perlu saya kasih sumbernya untuk ibu bisa percaya sama saya bahwa yang saya kasih itu beneran ada dari berita gitu kan? Gue kopas cetok gitu kan. Saya berharap orang seperti ibu yang memangku jabatan tinggi itu bisa berbicara dengan lebih baik bla 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 gitu kan. Ujung-ujungnya apa?
Gue jualin. Gue jualin kelas bahasa Inggris gue. Ya Allah, gue kocak banget itu. Aduh, mohon maaf ya. Mohon maaf ya, itu anggota DPRD Aceh, cari. Kalau ada yang nonton gitu, ada yang nge-share gitu kan, tiba-tiba ada orang Aceh nge-share siapa kenal ini, ada ini siapa ya, kira-kira siapa ya. Itu tuh, ada tuh. Ini gue yakin ada aja yang nyari. Ada yang gitu. Ya nyari ntar ada aja nih. Masalahnya dia ngutuk gua, bro. Dia ngutuk Oh gua. itu udah kelewatan. Kalau sampai ngutuk lewat. Kocak sih. Tapi lu mencretnya gara-gara dikutuk itu? Enggak. Sebelumnya gue mencret gara-gara gue di seal, bro. Gue di undox gue. Oh. Jadi video 20 juta views dalam 4 hari. Ya? Ada yang nge-stage, yang nge-stage. Sampai gue dipotong, foto gue dipotong, orang yang ke counter gue dibikin sang pembenci Anies Ali Akbar dibungkam oleh siapa ya, Raffi Mulia kalau nggak salah. Gue nggak ada masalah malu, cuman ya udahlah ya, Raffi Mulia gitu. Iya. Dibikin video stage viral juga, video stage-nya kan, yang diedit-edit sama orang kan. Itu yang pertama. Yang kedua, video gua waktu belum ada belum ada watermarknya, di-post di Twitter. Ada orang nge-post di Twitter, viral, pecah di Twitter. Di top komen nomor 2 ada yang komen, "Oh, Ali Akbar ilmu kelautan 2014." Oh, wah, mencret gila, di situ. dari mana, bro? Dari mana? Di search sampai segitunya. Iya, maksud gue gini. Itu TikTok sama Instagram udah gua putusin, ya kan? Ali Akbar di Instagram banyak. Iya. Twitter gua nggak main. Di video kagak ada Instagram, nggak ada @aliakbrt-nya gitu. Yang ngepost di Twitter juga nggak ngasih mention kalau itu tuh gua yang ngomong gitu kan. Kok bisa gua di undox orang gitu? Iya. Sokap ini yang undox gua nih. Iya. Itu gue mencret tuh. Gue mencret tuh. Kalau Kalau lu rumah, jangan, ya kita nggak bisa nge-underrated netizen Indo, cuy. Netizen Indo. Betul. Bahkan ya udah nama nggak keluar, bisa muka aja keluar. Muka doang keluar udah ketahuan lu. Betul, Oh, lu ngeri banget. lulusan mana? Iya. Oh, nih lu masuk kuliah ini. Bahkan sampai IPK lu berapa? Iya, bisa kadang jadi. ketahuan. Heeh. Gila. Bisa jadi tuh. Makanya gue mencret tuh kan, cuman ya banyak. apa? Wah, itu gua 2 hari, bro. Ini gua ngomong mencret berkali-kali ya, mohon maaf ya, nggak usah disensor lah. Cuman itu parah banget, bro. Gue jantungan kan, ini kalau rumah gua dibom orang kayak mana Iya, gitu kan. iya. Jadi ya itulah pokoknya momen-momen itu. Tapi lu ya pass through it, bro. Lucu ya, Congrats. lucu sih bagi gue, itu lucu sih. Iya. Kalau- Finally ya sekarang bisa kita ketawain gitu kan. Tapi pas saat itu ya tetap deg-degan Iya, gitu, deg-degan, parah deg-degan. ya. Sekarang udah kelewat ini. Nah, itu mungkin tips juga sih kayak for new content creator kalau yang baru memulai baik itu TikTok, Twitter atau lain sebagainya, ya ada banget kemungkinan lu bakal dihujat segitunya gitu. Sampai lu mencret tuh kalau kata Ali kan. Itu bahkan kayak lu belum lewat sebulan, di bulan pertama lu jadi content creator, viral, itu langsung dibuat mencret sama netizen. Gokil. Dan netizennya bukan netizen dari TikTok tapi dari Twitter. Nah, ini juga ada behavior yang unik sih. Kayak Twitter tuh punya behavior sendiri-sendiri, Betul. karakter sendiri-sendiri. Betul. Twitter gimana, TikTok gimana, Instagram gimana. Tapi somehow kalau TikTok lebih ini ya, lebih kayak friendly atau ya udah gitu, udah tahu culture-nya TikTok tuh kayak gitu kan. Nah, biasanya kalau udah dibawa ke Twitter tuh udah beda. Jadi lebih kayak Risetnya lebih mendalam. parah. Anak-anak Twitter kan emang suka baca ya. Jadi kayak maaf aja nih lu muncul di situ, ya udah lu dikulitin kan. Ya. Yang konyolnya waktu itu pas lagi gua di repost di TikTok di Twitter, ada satu orang kan, gue di video 20 juta views itu udah di take down, bro, sama netizen, udah nggak ada lagi videonya. Itu gue ngomong, udah sini gue aja anak lautan yang jelasin biar apa simple, gue bilang gitu kan. Karena lagi ngomongin angin tuh. Gue kan belajar. Oh iya, gue inget. Kan di kelautan tuh belajar meteorologi laut, bro. Jadi Iya. basically kita belajar angin, kita belajar how to take satellite data untuk dianalisa anginnya ke arah mana. Tekanan udara itu mempengaruhi arah angin. Angin itu akan bergerak dari tekanan rendah ke tekanan tinggi, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah gitu. Ya itulah, maksudnya gue bisa menjelaskan sebenarnya. Cuman ya karena gue ngomongnya simple, terus gue bilang anak lautan, gue jelasin simple, gue gituin kan. Ada satu orang di top tweet nomor 4, nomor 5 gitu. Pokoknya kan 1, 2 gitu. Apa? Rocket scientist? Bukan, bro. Saya lulusan S2 teknik lingkungan apa ilmu lingkungan gitu. Saya jelaskan seperti ini ya, Mas, katanya.
Gue kayak ya Allah Mbak, nggak ada yang mau ngajak Mbak debat gitu loh. Iya, Maksud gue iya. ya udahlah ya, maksudnya Mbak pengen show off, maksudnya itu panggung juga buat Mbak Iya. ya. Bagus juga Mbak berani untuk bikin itu Menyuarakan, gitu kan, iya. menyuarakan itu. Jadi pesta demokrasi kita bahagia, cuman konyol aja kalau kayaknya dendam sama gua gitu, bukan pengen bahas topik gitu loh. Iya, iya. Tapi emang Kocak sih. Yang gue lihat sih ya karakter netizen Indo lah. Suka banget sama nyalahin orang. Kayak nih kayak ngerasa diri lebih pintar lah. Justru Iya. yang kayak gitu-gitu kan makanan mereka. Iya. Dan ya udah makin kesini lu juga create konten ya udah gitu kan. Lucu banget Gitu. sih. Tapi mungkin untuk the first creator mungkin kayak lu kayak baru start ada kemungkinan lah ya kena kayak gitulah hujatan bla bla bla. Yes. Ya. Yes. Dan cara menghadapinya lu sekarang masih mencret gak? Sekarang sih kalau gua bikin konten salah, kayaknya nggak bakal dihujat kayak gini ya. Mungkin kalau gua sampai ngomong sara apa segala macam, gua yang salah. Jadi kalau kemarin itu mencret karena 50-50 bakal bad efek atau negatif atau positif Iya, iya, efek iya. gitu kan. Kalau sekarang karena udah bukan ranah abu-abu lagi, Iya. gua lulusan MBA, gua Iya. ngomongin bisnis, kalau salah pasti gua delete tuh video. Iya. Gitu. Iya. Jadi harusnya nggak ada lagi head comment ya gitu. Oke. Gitu Gila, sih. Cuman gila, ya nice. itulah, maksudnya sara itu nggak boleh dibahas. Tuh politik juga lu kalau mau bahas politik siap kena batunya gitu. Oke. Nah, itu ya udahlah pas journey-nya Ali, kita sekarang udah mulai mengenal lah sebelum dia kuliah, terus akhirnya kuliah ke Jepang, starting cetak, terus akhirnya Jadi ke content crypto, jadi content creator juga bla bla bla. Gue penasaran sama your future plan. Your roadmap, your life lah. Kayak impian terbesar lu sebenarnya ya udah tadi gue udah tahu impian lu ke Jepang ya. Itu kan udah kenal lah ya. Kayak sebenarnya Ali itu maunya apa sih? Dulu tuh gue pengen masuk Forbes 30 under 30 bro. Oh, Dulu tuh gue pengen masuk Forbes 30 under 30, tapi dihapus di Indonesia. oke. Tapi gue kepo sih sama orang-orang yang mau ya after you 30 lah. Kayak the top reason sih apa sih? Network. Itu satu, itu pasti ya. Yang kedua itu apa namanya? Tiap orang itu pengen punya achievement point. Tiap orang pengen punya achievement point. Sebenarnya achievement point gue itu overcome bokap bahasanya. Oke. Success levelnya overcome gitu kan. Gue pengen overcome itu karena dengan gue berhasil overcome itu, bokap gue pasti bangga dan gue berhasil ngedidik anak gue lebih sukses pada gue gitu. Dan ketika gue jadi bapak, gue juga pasti akan bikin anak gue harus lebih sukses daripada gue. Gitu kan. Nah, ya poinnya adalah bokap gue don't have that title gitu loh. Jadi lu Dan, ya. butuh something yang bisa Ya, prove that title you lah. ya lu bisa achieve something yang bokap lu nggak bisa achieve. Iya. Bisa dibilang kayak gitu. Iya. Jadi ketika itu lu achieve, lu ngerasa kayak Dad, I'm better than you. Kayak gitu-gitulah ya. Ya, maksudnya gue nggak tahu itu bagi orang ada yang salah, ada yang buruk gitu ya. Cuman ya maksudnya, udah itu lu lah. Itu gue lah. Kayak namanya gitu. mimpi purpose Iya. ya udah everyone punya Iya. mimpi purpose-nya sendiri-sendiri Iya. ya. Dan lu kayak gitulah ya. Kebetulan. Benchmarknya bokap lu. Kebetulan. Iya, tapi benchmark bokapnya ya lumayan juga bro. Agak sulit ya. Jangan Ya, di-search itulah. tapi ya. Tapi udah di dox. Udah di dox. Masuk ke Twitter di dox Aduh, lagi. ya Main itulah. chat lagi. Enggak. Ya maksudnya anyway apa ya? Bagi gue hidup tuh di umur 30 sampai umur 30 itu learn as much as we can. Iya. Di umur 30 itu apply as much as we can gitu kan. Berkeluarga kayak bos yang lagi berlaptop Iya, di iya. sana diem-diem baik. Iya, lihat chart itu. Tadi istrinya ngomel bro, pengen masuk hotel ini, maunya yang sebelah aja. Pusing suami. Nah maksudnya pada akhirnya kalian akan berkeluarga gitu kan. Iya. Di umur 40 ya start contributing. Di umur 50 harusnya udah enjoying life gitu. Iya. Kemarin gue habis bikin konten di post ulang tahun gue. Kalau misalkan ditanya roadmap gue, sebenarnya berubah-berubah lah. Maksudnya kayaknya gue nggak mau ngomongin di sini soalnya takut ditagih ntar kan, gitu kan. Cuman ya intinya sekarang lagi rame kan, financial freedom, Fire. ya kan, time freedom. Ya. Sebenarnya kemarin gue pas ke Jepang ada ketemu satu orang lagi yang bikin gue inspired
bahwa ada lagi next level dari financial freedom sama time freedom yang orang Indonesia akan sulit dapetinnya. Which is geographical freedom bahasa gua. uh, Paspor Indonesia itu adalah one of the weakest passport di dunia. Oh nice. Itu yang pertama, faktor pertama ya. Faktor kedua adalah, bro, gua habis main Harry Potter di game PC, dia ngomong, I always say that travels broadens your mind. Dia ngomong gitu, ya kan. Dan lu travel, lu pasti bakal kebuka, lu bakal ketemu culture baru, lu bakal ketemu behavior orang baru, apa segala macam. Orang Indonesia yang bisa geographical freedom, bahasanya gini, financial freedom itu lu bisa spend without thinking too much lah bahasanya lah. Time freedom adalah you're not dedicated fully, maksudnya lu dedicated, maksudnya time freedom itu kan orang bisnis, orang content creator apa segala macam, mungkin time freedom tapi tetap dia harus dedicated beberapa waktunya yang tidak fixed. Yeah. Time freedom. Geographical freedom adalah lu bisa travel around the world sebisa lu. Ya, kapanpun lu mau. Ya. Kenapa sih gue bisa inspired kayak gitu? Karena kemarin gue ke Jepang. Gue abis buka puasa di Masjid Kobe, gue diajak sama Rin ke tempat shisha yang punya orang Amerika. Di tempat shisha itu, bentar si Pras udah ini dulu, mencabut. Kita cepat lah ya, kita percepat lah. Santai. Jadi ya gue di Jepang, abis sholat di Masjid Kobe, gue datang ke tempat shisha, temennya Rin yang punya orang US. Pas gue ketemu, ngomong bahasa Jepang ya, kayak orang udah tinggal di sini lebih dari 5 tahun. Dan ternyata memang dia udah tinggal bertahun-tahun. Dan gue bilang, lu ngerjain apa aja bro, punya investment apa, do you have Bitcoin? Ya have Bitcoin gitu ya kan. Terus lu ngerjain apa, export import gitu. Oh lu export import GDM gak? Yes, gue export import GDM. Wah, pas banget gitu. Gue bisa-bisanya nyebut export import mobil GDM, terus dia benar-benar melakukan itu. Pas ya, itu yang pertama. Yang kedua, pas lagi ngomongin kayak gitu, dia ngomong bahwa orang Jepang tuh begini. Orang Jepang itu kekurangannya seperti ini, tapi bukannya gue benci, tapi memang kekurangan mereka begitu. Kelebihannya adalah begini gitu. Kebetulan gue sama Rin sama temen gue orang Jepang, cewek kebetulan gitu kan. Jadi kita bertiga datang ke sono. Kayak bener nggak kayak gini? Bener nggak kayak gini? Orang Jepang itu lebih mikir safe nggak gitu kan? Lu punya tabungan, lu investment nggak? Enggak kan? Bla 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 gitulah. Kalau gue sebagai orang US, gue pernah tinggal di Indonesia. Gue pernah tinggal di Surabaya 2 bulan. Gue pernah tinggal di Bali 4 bulan. Gue pernah tinggal di Salatiga 2 bulan. Bingung kan gue, kok lu bisa-bisa nyebut Salatiga anjir? Orang US. Gue pernah tinggal di Philippines berapa bulan. Gue pernah tinggal di Bangkok berapa bulan. Gue pernah tinggal di sini berapa bulan. Selama dia tinggal itu dia learn cultures, many things, dan yang lucunya apa? Dia setiap kali pergi ke satu negara, dia start from zero. Maksudnya mungkin dia punya investment. Mungkin dia punya investment tapi kayak misalkan nih, yang dia ceritakan adalah dia punya mantan di Filipina, cewek. Dia bikin bisnis running, ceweknya dibeliin apartemen, putus. Apartemennya dikasih. Gue ke Vietnam, start from zero. Abis di Vietnam modal courage aja. Iya, modal courage aja. Abis di Vietnam same things happen. Gue pergi ke Jepang. Di Jepang gue bikin di cafe, gue punya bisnis ekspor impor, ya udah gue udah punya income stream, gue bisa ke luar negeri. Gue kemarin abis dari mana ya? Habis dari pokoknya Eropa, gue lupa entah Belgium atau Jerman, gue lupa pokoknya. Dia try to learn German. 3 bulan cafe ditinggalin 3 bulan. Itu sebenarnya yang gue suka kebanyakan ya dari foreigner adalah mereka nggak overthinking bro. Ya. Itu tak nggak tanpa plan, ya udah impulsif aja datang pep. Lu orang Indonesia kepikiran gak sih untuk tinggal nomaden kayak gitu? Gitu kan? Lu tinggal di Indonesia, hidup lu nyaman, mungkin lu ribut sama presiden gara-gara peraturan pemerintah bikin lu ribet gitu kan, bea cukai gimana, dibilang apa namanya, ke imigrasi lu dianggap orang miskin, pulang dari ketemu bea cukai dibilang orang kaya. Bro, lu ujung-ujungnya di Indonesia beli rumah itu jauh lebih penting dibanding lu investasi gitu kan. Orang-orang Indonesia itu lu punya rumah ya lu di Indonesia doang gitu. Sedangkan dunia ini seluas itu yang lu belum explore. And the good thing kita tinggal ada di era ini kayak everything sekarang cheaper lah.
dan banyak pesawat dan lain sebagainya. Betul. Itu dari semuanya organize bagus lah. Ekonomi Indonesia Iya. juga membaik gitu. Membaik dan lain sebagainya. Cuman memang jadi sangat possible sekali Yes. actually. Cuman memang paspor Indonesia ini yang Weakest tadi dulu. one of the weakest paspor di dunia sebenarnya. Oke, tips dari lo? Tips dari gua, Biar lu kan udah ada target nih berarti untuk geographically freedom. Yeah. What's your plan to get that? marry foreigners. Oh, that's why ceweknya sekarang orang Jepang. Mungkin gua nggak tahu. Hey, lu mungkin nonton. Paspor terkuat di dunia ini tadi habis disebut kan, Jerman, Jepang, sama apa tadi satu lagi? Lupa. I don't know. Jerman, Jepang, sama apa lagi tadi? Lupa gua ya, itulah 3 paspor di dunia yang terkuat ya. Jepang salah satu one of the strongest passport gitu. Ya bisa jadi bang, kalau punya paspor Jepang kan, ya Iya, dar der lompat kutu loncat sana sini gitu kan. Iya, emang tipe lu juga emang Jepang. Iya. Oke. Bro, anyway, kita mungkin udah sejam lebih ya. Udah sejam lebih. Sejam lebih. Oh iya ya. Ini- Gua tadi sebenarnya kayak plan ngomong sama Ali cuma 20 menit. Gila, tapi ternyata kebablasan sampai sejam lebih. Sebenarnya tadi editor bilang ini nih satu episode 30 menit aja ya. Terus kita sejam lebih. Gila, tapi emang cerita pencretnya seru. Semoga nggak mencret-mencret lagi dan semoga yang nonton inspire lah. Dan kalau misalnya lo ada pertanyaan mengenai especially ya Jepang or business or marketing or anything, coba komen di bawah, mungkin bisa dibahas sama Ali langsung nanti di breakdown. Itu bisa banget. Ya buat lo semua yang mungkin ingin ikut jejaknya Ali ya untuk dapetin tadi financial freedom, time freedom, even sampai geographic freedom. Gokil. Ya gue inspire juga sama Ali dan mungkin kita semua yang nonton itu bisa dapetin itu termasuk Ali. Dan kita jumpa mungkin nanti di ngobrol asik soal fulus berikutnya ya. Gokil Li. Thank you for sharing untuk hari ini, untuk malam ini. Udah kering gua, udah gak ada lagi bisa dieksplor dari gua, udah habis tuh semua. Sangat-sangat insightful. Tapi tenang guys, gue masih banyak pertanyaan lah buat Ali. Jadi Kapan-kapan lah ya, 15 menit 20 menit. Ya, anyway mungkin last word dari gue ya. Happy birthday. Ini buat bro gue, teman gue nih Ali baru ulang tahun ke-27 sama Thank kita you. tahunnya 27 dan ya gue I wish everything in life lah. Yang lu punya mission dan lain sebagainya semua Amin. kena semua hopefully ya di 20s ini. Dan ya kita jumpa lagi di episode ngalus berikutnya and thank you for watching guys. Bye bye. Halo bos.